Halo, selamat pagi pemirsa. pemirsa. Senang sekali saya Davi Pratama. Dan saya Fani Imaniar. Hari ini kita hadir ya, di hari Sabtu, akhir pekan. Yang spesial Di sekali, bulan Agustus ini. Karena kita juga akan menemani Anda pemirsa dalam acara spesial Kirap Sang Merah Putih. Nah. Ya pemirsa, hari ini Kirap Bendera Pusaka akan digelar dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma ya Fani ya. Ini kali pertama ya? Betul. Kali pertama di peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Nanti benderanya ini akan dibawa dari Monas ke beberapa titik, kemudian sampai ke Halim Perdana Kusuma. Namanya kirap itu berarti ada perjalanan panjang. Betul, perjalanan panjang dan melibatkan tim yang banyak juga, Pak. Betul. Ini demi mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Kali ini duplikatnya, lebih tepatnya duplikat bendera Sang Saka Merah Putih kali ini di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan ini menjadi salah satu rangkaian dari hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang lagi-lagi akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Kali ini pertama kali di Ibu Kota Nusantara yang mana dilakukan secara simultan di dua lokasi, IKN dan juga Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus 2024. Betul. Nah, untuk itu kirap ini membawa Sang Saka Merah Putih, tidak hanya bendera merah putih yang nanti akan dibawa diarak begitu ke titik-titik tertentu sampai ke Halim Perdana Kusuma, tapi juga ada teks proklamasi. Naskah teks proklamasi, teks proklamasi yang juga ikut dibawa dalam kirap hari ini, Fani. Dan kita juga bersama atau tidak hanya berdua, tapi ditemani oleh rekan-rekan yang juga bertugas di beberapa titik di lokasi yang tersebar tidak hanya di Jakarta saja pemirsa, tetapi juga di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya? Salah satunya ada rekan kita, Camar Haenda, yang saat ini sudah berada di Ruang Kemerdekaan Monas, tempat penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi. Kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana bersama Camar. Selamat pagi Camar, seperti apa situasi saat ini di Monas, Camar? Ya, selamat pagi Fani, Davi dan juga pemirsa. Suasana haru bahagia yang saya rasakan karena saat ini saya berada di Cawan Monas yang nantinya akan menjadi titik pertama untuk penyerahan dari bendera duplikat merah putih dan juga teks proklamasi yang akan dikirap menuju ke IKN Nusantara. Dan tepat di belakang saya sedang dilakukan untuk proses rehearsal. Saat ini saya sedang berada di Cawan Monas, Jakarta, yang mana tadi kami sudah melihat sudah ada Kepala Sekretariat Presiden, kemudian juga ada Sesmilpres dan juga ada dari pihak ataupun Purna Paskibraka yang sudah berlatih sejak pagi hari dari pukul 6. Dan saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Cawan Monas. Cawan Monas adalah bagian dari struktur Monas yang memang ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah juga terjadi di sini, Fani dan juga Davi, di mana sebelumnya pada tahun 1969 kita pernah melihat mungkin di buku-buku sejarah adanya pengibaran bendera merah putih di Tugu Monas pada masa Presiden Soeharto, dan ini juga sebagai wujud simbolisasi bagaimana masyarakat Indonesia bersatu untuk merebut kemerdekaan. Dan yang Anda saksikan saat ini, tepat di belakang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana rupa dari bendera merah putih yang nanti akan dibawa menuju ke IKN Nusantara. Namun sebelumnya, Fani, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana koordinasi yang dilakukan bersama dengan Paskibraka atau Purna Paskibraka 2023. Kami akan mengajak juru kamera Yudi Permana untuk menyorot secara langsung Purna Paskibraka 2023 yang nantinya akan membawa teks proklamasi dan juga bendera merah putih. Adapun yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah Kacina Ozora, Purna Paskibraka 2023 asal Kalimantan Tengah dan juga pembawa teks proklamasi atas nama Keila Azahra Purnama selaku Purna Paskibraka 2023 asal Sumatera Utara. Dan kita akan langsung boleh untuk bisa berbincang bersama dengan Purna Paskibraka 2023, pemirsa. Ya, baik. Halo, selamat pagi Kacina dan juga Keila, apa kabar? Siap, luar biasa. Siap, baik Kak.
Baik, ini tentunya peristiwa yang bersejarah untuk Indonesia, di mana kalian mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi nantinya menggunakan mobil maung rantis. Bagaimana persiapan yang kalian lakukan? Persiapan yang kami lakukan sudah dari jauh hari, yaitu kami juga melihat obstacle yang kami lalui nantinya. Kami berlatih supaya bisa untuk naik turun dari tangga, justru karena obstacle-nya banyak mengenai tangga, jadi kami mesti juga melihat bahwa beban yang kami bawa juga sesuai dengan saat kami melangkah. Oke, baik. Untuk Keila, bagaimana persiapan yang dilakukan? Mungkin ada sesuatu yang berbeda dikarenakan tahun ini kirapnya dimulai pada 10 Agustus. Siap, sebenarnya tidak ada perubahan, cuman kalau tahun kemarin-kemarin itu kan menggunakan kereta kencana, dan tahun ini berbeda dengan menggunakan mobil maung dari Cawan Monas menuju Halim. Apa pesan keluarga dan juga teman-teman ketika Keila dan juga Kak Cina diberikan kesempatan kembali untuk terlibat dalam prosesi kirap ini? Siap, untuk terutama untuk orang tua, terima kasih sudah mendoakan dan mensupport saya bisa sampai dan dipanggil lagi oleh negara untuk ditugaskan untuk membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi. Dan teman-teman juga terima kasih yang sudah mensupport dan mendoakan saya juga. Oke, baik Keila. Kita akan kembali ke Kak Cina. Kak Cina, sebetulnya apa makna perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju IKN Nusantara yang sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Heru Budi selaku Kepala Sekretariat Negara, bahwasanya ini adanya simbolisasi dan juga sinergi bersama dengan IKN Nusantara. Tentunya rasa cinta sebagai seorang Purna Paskibra terhadap negara. Betul sekali, karena sinergi, yaitu yang pertama dari kita sebagai Purna Paskibraka 2023, kami merasa bahwanya kami harus mengenang adanya peristiwa pengantaran Sang Merah Putih menuju keberlanjutan, yaitu di Nusantara Baru. Kami merasa bahwa ini mestinya adalah sinergi dari anak muda yang ikut serta dalam melaksanakan ataupun merayakan Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-79, sehingga kami sebagai Purna Paskibraka tahun 2023 kami mestinya bersinergitas untuk bisa melaksanakan tugas pengantaran Sang Merah Putih ini ke Nusantara. Oke, baik. Kak Cina, terakhir, apa pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda seperti kita? Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu tetap semangat, bahwa kita merupakan anak-anak pemuda yang nantinya akan menjadi kaderisasi pemimpin bangsa, dan juga jadilah pemuda-pemuda yang berintegritas untuk bisa mewujudkan Indonesia Raya ke depannya. Oke, baik. Kak Cina dari Kalimantan Tengah dan juga Keila Purnama dari Sumatera Selatan, terima kasih. Purna Paskibraka 2023, tetap semangat, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Ya, baik. Pemirsa, kita akan kembali mengeksplor bagaimana nantinya untuk teks proklamasi dan juga bendera merah putih kalau tidak ada perubahan di tahun-tahun berikutnya. Artinya momen ini merupakan momen terakhir dari bendera merah putih atau Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ada di Jakarta sebelum nanti akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Nantinya Davi dan juga Fani, bendera duplikat merah putih ini akan diserahkan oleh Kepala Sekretariat Negara Heru Budi Hartono kepada ADC Ajudan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan nantinya akan diserahkan kepada Purna Paskibraka 2023. Begitu pula dengan teks proklamasi yang ada di samping kanan saya, luar biasa. Ini juga akan dibawa bersama dengan bendera merah putih. Seperti kita tahu bahwasanya teks proklamasi dan juga bendera merah putih adalah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Fani, Davi dan juga pemirsa, Cawan Monas ini menjadi saksi pada tahun 1969 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ini sempat dilakukan ataupun juga pengibaran bendera merah putih, dan ada sebuah dinding besar yang di dalamnya terdapat kotak suara, dan kotak suara tersebutlah yang memperdengarkan kembali proklamasi yang disampaikan oleh Bung Karno. Saya di sini merasa bahwa sebagai seorang negarawan, tentunya kita patut mengapresiasi jasa para pahlawan melalui teks proklamasi, karena dalam teks proklamasi kita memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dan selain itu, Fani dan juga pemirsa, kita akan bergeser ke
ke samping kanan sambil kita mereview nantinya apa saja yang akan dilakukan ataupun juga proses yang akan dilakukan. Nantinya untuk Kepala Sekretariat Presiden beserta dengan Setmilpres dan juga Kaskogar TAP 1 Jakarta akan menuju ke pintu selatan untuk nantinya bersama-sama melakukan kirap dan nanti akan dijemput oleh Golkar. Sementara untuk nantinya Paskibraka akan melakukan langkah tekap maju menuju ke area luar dari Cawan Monas ini dan nantinya akan langsung menaiki mobil Rantas Maung yang nantinya akan membawa dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Persiapan yang terus dilakukan sampai dengan saat ini tentunya dengan persiapan yang matang diharapkan bahwasanya ini menjadi peristiwa bersejarah dan menjadi edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia mengenai makna simbolisasi dan juga bagaimana sinergitas antara Jakarta atau DKI Jakarta kepada IKN Nusantara sebagai ibu kota yang baru. Dan di belakang saya ini juga merupakan salah satu hal atau peristiwa bersejarah pada 1945 di mana teks proklamasi juga ditampilkan di sini. Biasanya Fani, Davi dan juga pemirsa ketika ada kunjungan atau masyarakat yang akan berkunjung ke Monas ini bisa melihat secara langsung di ruang kemerdekaan yang ada di Cawan Monas ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya dalam naskah teks proklamasi juga menunjukkan bagaimana semangat juang bangsa Indonesia untuk bisa merebut kemerdekaan pada tahun 1945 dengan proses dan juga perjuangan yang begitu panjang. Sampai dengan saat ini kami masih terus menanti bagaimana nantinya proses untuk kirap yang akan dilakukan dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang akan dimulai pada pukul 8 pagi. Tidak hanya ada saya saja, Fani, Davi dan juga pemirsa, kita akan pantau bagaimana nantinya titik-titik yang akan dilalui oleh iring-iringan. Kalau bisa saya gambarkan, kemarin saat rehearsal ataupun juga geladi bersih dan juga geladi kotor, terdapat sejumlah iring-iringan, lebih dari 800 iring-iringan yang disiagakan dan juga terlibat dalam proses ataupun juga peristiwa bersejarah ini. Di antaranya adalah ada Ikatan Abang None, kemudian juga ada dari Detasemen Kavaleri Berkuda, ada juga dari IPDN dan juga tadi seperti yang sudah disampaikan ada iring-iringan dari Kepala Sekretariat Presiden beserta dengan Sekretaris Militer Presiden dan juga Kakosgar TAP 1 Jakarta yang akan mengantarkan bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang direncanakan juga akan hadir ataupun juga tiba di IKN Nusantara pada hari ini di pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pada 17 Agustus baru akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibra IKN Nusantara untuk nantinya dikibarkan. Kita akan lihat pertama kalinya Indonesia menggelar kirap bendera dan juga perayaan kemerdekaan HUT Republik Indonesia di dua kota yang berbeda. Kalau kita lihat dari secara dunia internasional, ada satu negara lagi yang juga rutin melaksanakan upacara kenegaraan di dua kota yang berbeda, yakni di Afrika Selatan, yang mana ini berlandaskan kepada tempat pusat pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita harapkan bersama bahwasanya ini sekali lagi bisa menjadi edukasi masyarakat perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dan juga sebagai simbol sinergitas dari ibu kota lama ke ibu kota yang baru. Demikian Fani dan juga Davi yang dapat kami sampaikan. Tetap stay tune, kita akan kawal bersama bagaimana nantinya proses demi proses yang dilalui untuk kirap dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Camar, sudah cocok mungkin ya, sebentar lagi bisa mungkin nyambi jadi guide atau tour guide-nya Monas, Cawan Monas. Tadi begitu lengkap soalnya penjelasannya terkait dengan apa yang terjadi di dalam, terus kemudian prosesi menuju keluar nanti ketika kirap sedang berlangsung. Tapi Camar, sedikit saja, masyarakat kan juga kabarnya bisa menonton ya prosesi kirap ini berlangsung. Untuk di wilayah Monas sendiri, Camar, kira-kira warga bisa menonton atau bisa berkumpul untuk menonton prosesi kirap berlangsung ini dari mana saja, dan apakah mungkin pengalihan atau pengamanan jelang pengalihan arus lalu lintas ini sudah berlangsung ketika Camar tadi datang?